Judulnya apa, Bu? Mengucap syukur dalam segala hal. Pembacaan kita sesuai dengan pembacaan harian kita. Kita akan baca ayat 4-5 dari 1 Timotius 4 ini. Sudah ya? Kita akan baca sama-sama ya, Bu ya. Yang sudah ada di medsos maupun yang di Alkitab boleh. 1 Timotius 4 ayat 4-5, 1, 2, 3. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita berhadapan dengan berbagai situasi yang membuat kita lupa untuk bersyukur. Menghadapi apa ya, Ibu? Kan banyak sekali. Mulai dari pagi itu udah menghadapi macam-macam sehingga kita suka lupa untuk bersyukur gitu ya. Makanya sebelum melek, sebelum ya kamar mandi bolehlah sikat gigi atau kemudian cuci wajah. Nah setelah itu langsung bersyukur, saudara. Jangan lihat kulkas dulu. Kalau lihat kulkas itu ketahuan. Waduh, saya nggak ada ini. Nanti jadi lupa. Saudara udah buru-buru ke pasar gitu ya. Jadi jangan pernah kita lupa bersyukur. Kita cenderung lebih mudah melihat kekurangan daripada kebaikan yang Tuhan berikan. Ini kita sadar betul bahwa kita sering kelupaan akan kasih Tuhan oleh karena terlalu melihat kekurangannya. Karena semuanya itu selalu dua mata uang lah. Jadi ada kelebihan, ada kekurangan. Dan kita seringnya terlalu melihat yang kurangnya. Makanya mulai hari ini kita coba cari melihat sisi yang positifnya dari negatif itu. Nggak mungkin lah semuanya negatif, enggak lah. Jadi semuanya ada sisi positifnya. Namun Rasul Paulus mengajarkan kepada Timotius bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah adalah baik. Dan kita harus menerimanya dengan ucapan syukur. Hari ini kita akan belajar bagaimana membangun hati yang selalu bersyukur dan bagaimana ucapan syukur itu menguduskan hidup kita. Jadi dua yang kita akan pelajari, bagaimana membangun hati. Kenapa hati itu perlu dibangun? Karena memang latar belakang hati kita beda-beda. Latar belakangnya beda-beda, saudara. Dari latar belakang keluarga yang berbeda. Dari rumah tangga yang berbeda. Dari hari per hari pun kita juga beda-beda latar belakang kita. Jadi yang kita bangun itu adalah hati yang kuat. Bukan hati yang mudah runtuh, saudara. Jadi kita berharap tidak seperti balon, tetapi kita berharap seperti bola bekel, saudara. Jadi semakin dihentakkan ke bawah, semakin melejit ke atas gitu. Mental bola bekel, saudara. Pelajaran yang pertama adalah semua yang diciptakan Allah itu baik. Ayat 4 mengatakan bahwa semua yang diciptakan Allah itu baik. Ini mengingatkan kita pada Kejadian 1 ayat 31 yang mengatakan maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jadi mengingatkan pada Kejadian 1 ayat 31 di mana setelah menciptakan dunia Allah melihat bahwa semuanya sungguh amat baik. Nah tentunya pada saat konteks di mana setelah Allah menciptakan itu baiknya luar biasa baik, saudara. Hari ini ada dunia lain yang dikategorikan sangat indah lah, ya. Ada mungkin pegunungan Fujiyama, ada yang disebutnya di daerah Amerika, di daerah Eropa itu ya, yang indah-indah sekali. Tetapi pada saat setelah Tuhan menciptakan, Allah menciptakan alam semesta, itu kalau Tuhan sendiri sudah bilang itu sangat baik, memang benar-benar baik, saudara. Ya. Dan bahkan manusia Adam dan kemudian Hawa itu cantik dan gantengnya itu memang betul-betul ganteng, cantik. Ya. Saudara bisa bayangkan yang terganteng, yang tercantik ya itulah Adam dan Hawa, saudara. Ya. Namun dalam kehidupan seringkali kita merasa ada yang kurang baik. Betul ya ibu-ibu ya. Contohnya situasi ekonomi yang sulit. Saya percaya setiap kita juga mengalami ekonomi yang sulit ya, apalagi para usahawati tahu persis bagaimana keadaan perekonomian hari-hari ini, saudara. Semuanya membutuhkan uang dan semuanya sedang mengejar uang. Nah, oleh sebab itu ekonomi semakin sulit, itulah yang kita alami. Yang kedua, kesehatan juga menurun, ibu-ibu ya. Saya merasa juga
mulai apa ya? Waktu naik turun itu juga mulai hati-hati. Beda sama 5 tahun yang lalu. Ya, anak-anak sekolah minggu masih lumayan ini, motoriknya masih bagus. Mereka turun bisa lari, saudara. Coba ibu-ibu lari. Waduh, saudara. Ambulan bisa datang, saudara. Ya, beda. Waktu saya mengajar, itu kan ada SMA lantai atas, kemudian ada SMP, ada SD, kemudian ada TKKB. Ya anak-anak TK itu, saudara. Kalau lari-lari itu benar-benar yang gini. Anak SD aja, kalau sudah istirahat begitu ya. Mereka dari lantai 2 itu turun tuh bukannya jalan. Lari, saudara. Tetapi selama saya mengajar nggak ada yang terbukti jatuh itu anak-anak. Kalau gurunya banyak. Kalau anak-anak jangan, kita nggak pernah melihat mereka itu jatuh gitu loh. Motoriknya masih bagus. Tetapi setelah SD, SMP, kemudian SMA, setelah kerja, sudah punya suami, kalau ibu-ibu udah punya anak, udah mulai jadi oma, udah mulai jadi kema-kemi, begitu ya. Kemudian udah punya cicit misalnya, waduh, itu sudah rentan, saudara. Jadi itulah kesehatan kita pasti akan menurun. Kita bisa doakan ibu-ibu, ibu dalam nama Yesus supaya tetap sehat walafiat. Tetapi yang namanya wajah mah tetap ya, saudara. Wajah tetap saja. Kayaknya kinclong banget nih ibu ini, setelah kita deketin, wah raut-raut wajah juga ketahuan, saudara. Ini udah umur gitu ya. Nah cuma itu membantu sajalah, lakukan saja. Dan kita juga kasihan loh di medsos itu melihat orang-orang yang dulunya tuh di permak gitu ya, dioperasi atau hasilnya itu sekarang itu ketika tua itu udah kendor lah, udah malah mengerikan gitu ya. Kita apa adanya ya Bu ya, gak usah dioperasi plastik ya Bu ya. Mahal. Dan untuk apa ya, yang penting suami udah menerima apa adanya, udah bersyukurlah. Tetapi ya jangan lupa mandi, jangan lupa lipstikan, jangan lupa pakai bedak, itu aja lah. Sisiran, jangan lupa ya Bu. Tapi firman Tuhan, masalah dalam keluarga ya, kesehatan yang menurun, kemudian masalah dalam keluarga. Nah, keluarga itu bicara tentang macam-macam. Makanya dalam forum doa itu selalu saya mendoakan, mari kita doakan para keluarga ini. Dari hal komunikasi pribadi antar pribadi, yang tadi Bu Herma juga ceritakan kalau orang sudah sakit tuh memang emosinya gampang meledak. Kita yang sehat bisa ngomelin dia. Tapi kalau kita sudah sakit, kita tambah ngomel loh, saudara. Karena memang kalau orang sedang nggak sehat, itu memang ya gampang emosi. Sensitif lah. Ya makanya ya puji Tuhan nih kebanyakannya ya ibu-ibu ini luar biasa. Jadi menjadi pendamping ya. Coba kau dibalik, ibu yang sakit, yang dampingin bapak-bapak. Waduh, mungkin ditinggal-tinggal kayak gitu. Ya, bukan berarti ibu dikasih kesehatan supaya memelihara yang sakit. Tidak juga, saudara. Tetapi kenyataan seperti itu. Ibu-ibu lebih kuat lah. Karena itu anugerah Tuhan. Sebagai aplikasi belajar melihat kebaikan Tuhan dalam setiap keadaan. Amin, Bu. Jadi kita melihat apapun itu kita lihat sebagai kebaikan Tuhan. Kalau kita sebagai berpikir orang dewasa itu kadang-kadang ujian itu juga membuat kita malah naik kelas gitu. Iya kan? Orang mengaku gini, Pak Gembala, kalau bisa itu saya nggak menghadapi masalah gimana? Nggak sakit lah, anak semuanya oke-oke, rumah tangga oke-oke semuanya. Dan akhirnya para hamba Tuhan akan bicara, ya bisa saja sih. Dan Tuhan bisa mengadakan itu, tetapi masalahnya pilihan kamu dan kemudian apa yang kamu rancangkan dalam keadaan yang sehat walafiat itu akan berbeda ketika dibanding dengan ketika waktu kami menghadapi masalah. Kalau orang sehat walafiat, duitnya banyak, kemudian kendaraan semuanya ada, bahkan naik helikopter pun oke, dan kemudian sehat walafiat, keluarganya oke-oke semuanya. Yang kita pikirkan itu beda. Nanti kita pelesiran kemana, kita mau makan di mana, terus kemudian kita akan ketemu dengan kolega kita di mana,
Terus kemudian kita akan habiskan uang ini dalam jumlah berapa. Dan kalau saya melihat ada orang-orang kaya itu saudara, uang jajan anak-anaknya juga luar biasa loh. Bahkan sampai puluhan juta. Nah kita bisa ngelakuin gas 4 sampai 8, udah bersyukur banget. Ya. Nah mereka tuh uang jajannya luar biasa. Ya kalau ada ya mereka berpikirnya seperti itu. Dan kebanyakan orang itu tidak membutuhkan Tuhan akhirnya. Makanya para gembala itu lebih susah menginjili, mengajar orang-orang yang kaya raya. Susah sekali. Untuk debat mengerti karya Tuhan dalam hidupnya. Orang nggak ada. Saya bisa ini karena saya pinter. Saya bisa ini karena saya ada uang. Saya bisa naik ke sini, tahta ini, atau dudukan ini karena saya punya kenalan. Di Pemda, saya punya kenalan. Di provinsi dan sebagainya. Jadi Tuhannya itu kecil dalam hidup mereka. Makanya ibu-ibu jangan kecil hati ya. Kita banyak masalah, tetapi mujizat itu betul-betul nyata dalam hidup kita itu. Sehingga membuat kita itu tidak ada yang bisa menyetir saya atau mengalihkan saya dari Yesus. Dan kita berkata sekali Yesus, tetaplah Yesus. Itu betul-betul saudara. Kalau orang pernah mengalami pergumulan, nyanyi ini menangis, saudara. Sekali Yesus, selamanya Yesus, gitu saudara ya. Tetapi orang yang nggak ngalamin, nyanyi ini biasa aja lah, gitu ya. Makanya bersyukurlah ibu-ibu ya, kita menghadapi pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan. Jangan fokus pada kekurangan, tetapi lihatlah bagaimana Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Saya ulang. Jangan fokus pada kekurangan, tetapi lihatlah bagaimana Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Banyak kelemahan dalam hidup saya, istri saya, keluarga besar kami gembala. Tetapi ketika kami melihat fokus kepada Tuhan yang baik, Tuhan yang sedang bekerja, itu luar biasa, saudara. Jadi istilah kata perbandingannya gini, Bu. Kalau masalahnya itu nggak terlalu banyak, pertolongan Tuhan juga nggak terlalu banyak, gitu loh. Tetapi kalau masalahnya begitu banyak sampai sekintal gitu ya. Nah pertolongan Tuhan juga minimal sekintal lebih gitu. Jadi bagaimana kita hidup berpengalaman dengan Tuhan. Dengan cara menghadapi berbagai masalah hidup kita. Makanya inilah yang kita jagai terus. Saling menjagalah satu dengan yang lain ibu-ibu ya. Jadi supaya kita tuh tetap di relnya gitu loh. Supaya kita tetap di relnya, tetap bisa bersyukur. Dengan prinsip yang alkitabiah, saya percaya bahwa segala sesuatu Tuhan sudah atur. Tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Dan kita juga punya suami mungkin, oh kok seperti itu ya. Bahasa Jermannya mentengkelek gitu. Maksudnya orang kalau sehat itu susah diatur. Iya kan? Kalau sehat susah diatur. Tetapi kita juga nggak pengen lah mendoakan suami kita kemudian stroke. Nggak juga kan? Tidak. Tetapi kadang-kadang kita juga berpikir bagaimana ya suamiku bisa bertobat gitu loh. Kadang-kadang aduh Tuhan ampuni saya lah. Kehendakmu lah yang jadilah. Kalau orang tuanya nggak bisa tegur. Apalagi saya nggak bisa tegur. Dan kemudian adik kakaknya nggak bisa tegur. Biarlah Tuhan saja yang menegur. Tapi jangan bilang, biarlah sambar geledek. Enggak Bu ya. Biarlah Tuhan saja yang menegurnya. Yang kedua, menerima dengan ucapan syukur. Paulus menekankan bahwa segala sesuatu menjadi baik jika diterima dengan ucapan syukur. Jadi ucapan syukur itu membuat kita lega Bu. Waktu menghadapi masalah kita terima saja ya bukan berarti bodoh. Tetapi kita terima ya udahlah. Tentunya tidak ada yang kebetulan. Ya udah aku terimalah paket ini, paket nggak enak ini. Mungkin ada yang baik setelahnya kita baru tahu. Ucapan syukur adalah sikap hati yang percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Ucapan syukur itu sikap hati Bu. Ya, jadi tidak cuma ucapan syukur bisa dan kemudian lantas bisa begitu saja dengan kayak dengan tiba-tiba oh bisa mengucap syukur enggak. Sikap hati itu adalah diusahakan. Dan kata orang bersyukur itu adalah selain pilihan itu adalah keputusan. Orang bisa bersyukur itu hanya keputusan pribadi kita. Bisa mengeluh bisa.
bisa ngumpat orang-orang, bisa. Tetapi engkau memilih untuk berdiam diri dan bersyukur, bisa? Bisa. Jadi semua adalah pilihan kita. Mengapa ucapan syukur itu penting? Karena ucapan syukur itu mengubah perspektif kita. Perspektif itu cara pandang kita. Ucapan syukur mengubah cara pandang kita. 1 Tesalonika 5 ayat 18 kita baca sama-sama. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi alasan mengucap syukur adalah karena itu adalah kehendak Tuhan. Itu saja. Kalau orang protes sama kita, bapak-bapak kita, suami protes, ngapain sih masalah sudah banyak, tetap aja bisa mengucap syukur. Memang tidak ada alasan untuk bisa mengucap syukur. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa mengucap syukur dalam segala hal itu adalah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi itu pilihan saya. Yang kedua, ucapan syukur membawa damai sejahtera. Filipi 4 ayat 6 sampai 7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ibu-ibu, waktu kita doa jangan lupa ada esensi ucapan syukurnya. Ya, jadi di doa itu ya mohon pengampunan ada. Jadi pertama itu ya tidak harus seperti ini. Tetapi kita datang pada Tuhan, ampuni saya pikiran, perkataan, dan perbuatan saya. Terima kasih Tuhan, hari ini saya masih bisa bangun. Terima kasih Tuhan, saya melihat anak-anak saya masih bisa sekolah. Terima kasih Tuhan untuk anak saya masih bisa bekerja sampai hari ini. Meskipun Bu ya, kadang-kadang itu kan outsourcing itu jadi pilihan perusahaan. Jadi yang tetap itu kita tunggu-tunggu sampai setengah mati. Enggak tetap. Yang ada dilanjutkan outsourcingnya gitu ya. Jadi enggak ada yang tetap. Dan kita terima kasih ya Bang, ya Dek, kamu masih bekerja dan itu adalah anugerah Tuhan. Ini kan bekal untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Dan juga yang kedua lagi, terima kasih ya Tuhan bahwa suamiku atau anak-anakku tidak cuma sekolahnya, kuliahnya di Depok, tetapi kerjanya juga di Depok. Jadi bahan untuk bersyukur itu banyak Bu. Ya, terima kasih suamiku meskipun sudah usia pensiun, tetapi memang ada orang yang masih mempercayai dia. Jadi dia masih dikasih kerjaan. Nah kalau ditanya bos-bos itu lebih percaya kepada tenaga yang lalu daripada generasi masa sekarang. Kita kemarin membahas tentang generasi Z, saudara. Jadi memang betul, jadi semua gembala pendeta itu mengakui bahwa anak generasi sekarang itu memang kayak generasi strawberry begitu ya, yang artinya mereka bisa. Jadi mereka itu generasi yang sepertinya semangat, kuat imannya, tetapi tipis dompetnya. Itu anak-anak muda kita. Jadi mereka kalau tidak disupport sama orang tua nggak nyampe sini loh. Apalagi sekolah minggu ya. Kita doakan sekolah minggu ini. Jadi kita doakan itu tidak cuma anak-anak ya, tetapi orang tua. Kita sungguh-sungguh berharap sepenuhnya. Jadi doa untuk anak itu adalah doa kepada Tuhan untuk orang tuanya. Tuhan, Aku akan gerakkan seluruh orang tua ini supaya memberikan anak-anaknya dididik secara rohani. Saya melihat saudara sekalian, ada beberapa orang yang sudah dewasa yang dulu tidak sempat sekolah minggu. Yang pertama memang bandel, yang kedua memang Kristennya kan di tengah jalan. Jadi dia itu rindu gitu loh untuk menjadi anak-anak yang dididik secara rohani. Nah kita itu kan sudah jadi Kristen, melahirkan anak sudah Kristen, kadang-kadang antusiasmenya masih kurang di situ. Dan itu yang menjadi bahan doa kita. Nggak cuma Bu Herma dan teman-teman sebagai guru sekolah minggu, tetapi gembala juga mendoakan itu ya. Kita doakan terus anak-anak kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini adalah isi doa berkat saudara. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Diharapkan setelah doa berkat disampaikan, jemaat yang hadir, yang sungguh-sungguh menerima doa itu, betul-betul lewat pintu itu dengan penuh damai. Gitu loh. Jadi saya percaya ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara kita yang hadir di jemaat itu pasti menghadapi yang diambil oleh iblis itu adalah damai sejahtera kita. Itu yang paling diambil. Dan kemudian kekhawatiran dan sebagainya. Ya kita berharap supaya doa berkat itu menyampaikan berkat daripada Tuhan supaya damai sejahtera yang sejati turun ke atas mereka. Ucapan syukur membuka pintu mujizat. Yohanes 6 ayat 11, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Nah, jadi saudara sekalian, kita melihat di sini belajar bahwa Yesus itu mengucap syukur yang membuat apa yang diucapkan syukur itu, yang diucapi syukur itu berupa roti dan ikan itu menjadi memberkati ribuan orang. Nah, saudara, ibu-ibu sekalian, waktu kita berdoa dengan telur misalnya, kita cuma ceplok telur gitu ya. Kita doa, yang pertama pilihannya nggak doa. Cuma telur ini. Ngapain sih doa-doa? Kecuali ada puyung hai, ada sate, begitu ya. Kita doa. Kalau telur mah nggak usah doa lah. Ya, malah ya kita rasanya juga kayak makan karet gitu loh. Iya kan? Tetapi ketika kita mengucap syukur, Tuhan Yesus terima kasih. Hari saya makan telur, saya mengucap syukur untuk berkat Tuhan. Saya terima dengan ucapan syukur. Jadi dari doa itu saja kita sudah merasakan enaknya, saudara. Saya di Bandung pernah kos, saudara. Kos saya sederhana. Kemudian di lantainya itu bukan lantai kita, tapi lantai papan. Kemudian cuma dikasih seperti karpet begitu. Nah, di bawah itu dapur. Keren nggak, Bu? Nah, untungnya waktu siang sampai sore itu saya di kantor. Nah, waktu libur maksud saya. Nah, akhirnya kan pagi sampai malam kan terus di kosan, saudara. Nah, kadang-kadang ada yang masak di situ. Ada waktu saya ingat ada teman orang Batak ya, yang dia suka masak, ada gulai ayam kampung gitu ya dimasak. Itu kan mantep sekali gitu ya. Di atas saya bisa makan cuma Indomie sama pilus gitu ya. Tetapi baunya itu udah kayak bau ayam gitu. Nah, saya bayangkan begitulah, Bu. Jadi, makan sederhana apapun juga kita bayangkan yang enak-enak saja. Ya, supaya kita diberkati olehnya. Sebagai aplikasi, biasakan untuk mengucap syukur dalam doa setiap hari, bukan untuk hal-hal kecil. Ya, bahkan untuk hal-hal kecil. Saya ulang, biasakan untuk mengucap syukur dalam doa setiap hari, bahkan untuk hal-hal yang kecil. Nah, saya bilang saya terus lakukan ini kepada para pelayan. Prinsip kita adalah jangan pernah menyepelekan yang paling sederhana. Ini dunia pelayanan. Dunia yang Tuhan lihat di situ. Makanya beberapa terakhir ini akhirnya saya bilang juga kepada ketua PW-nya, tolonglah yang namanya doa untuk nyanyi untuk persembahan itu dilatih, tetap dilatih. Kemudian waktu awal itu GBS 56 itu juga dilatih. Jadi seluruh rangkaian itu sampai kepada doa berkat itu dilatih semuanya. Bahkan doa terakhir setelah doa berkat itu harus dilatih juga gitu loh. Waktu menganggap sepele akhirnya memang nggak karuan terjadi. Dan saya sangat bertobat dengan itu, saudara. Karena saya pernah menganggap yang kecil-kecil itu menjadi sepele. Tetapi saya bilang bahwa kecil-kecil di hadapan Tuhan itu adalah hal yang penting, yang harus kita seriusin. Jadi akhirnya sudah semakin baik kesininya. Biasakan untuk mengucap syukur dalam doa setiap hari, bahkan untuk hal kecil. Kita menghadapi masalah, ucapkan syukur. Karena Tuhan sedang bekerja. Ini agak beda ya, Bu ya. Ketika menghadapi masalah, ucapkan syukur karena Tuhan sedang bekerja. Masuk nggak, Bu, pemikirannya? Waktu menghadapi masalah, kok malah kita disuruh mengucap syukur. Kenapa gitu loh?
Karena justru ada masalah, itu ada Tuhan, kesempatan Tuhan untuk bekerja. Waktunya kita menunggu Tuhan bekerja adalah ketika kita menghadapi masalah. Jadi membuat kita berdoanya kalimatnya, terima kasih ya Tuhan, akhirnya Engkau juga mengizinkan anakku sakit. Terima kasih Tuhan, aku sedang menunggu mujizat apa yang Kau akan lakukan kepada anak saya. Dan juga Bu Herma juga, dan teman-teman semuanya, terima kasih Tuhan untuk Pak Benny. Meskipun ada ini ya Bu ya, ada mujizat apa lagi yang Tuhan akan kerjakan. Jadi itu yang membuat kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Kalau tidak, kita akan pahit sudah. Yang paling diserang hati kita adalah kepahitan. Kalau orang sudah pahit hati sama siapapun juga menjadi gak enak. Bahkannya bukan musuh, cicak-cicak lagi berantem pun jadi musuh kita, saudara. Sendal bisa kita lempar ke tembok. Kalau cicak gangguin aja si orang lagi puyeng juga. Begitu ya. Jadi orang kalau luka hatinya itu sensitif. Ya. Nah, ibu sekalian, kiranya ibu-ibu bukan sensitif kepada yang negatif, tetapi sensitif untuk bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga ya, bukan terakhir ini. Dikuduskan oleh firman Allah dan doa. Ayat 5 mengatakan bahwa segala sesuatu dikuduskan oleh firman Allah dan doa. Ini berarti bahwa ketika kita menerima sesuatu dengan iman, kita harus memprosesnya dengan dua hal. Yang pertama firman Allah. Firman menuntun kita untuk memahami kehendak Tuhan dalam segala hal. Kehendak Tuhan melalui firman Tuhan disampaikan. Tulisan mati. Tetapi hikmat, marifat yang Roh Kudus berikan, itu yang hidup. Jadi firman Tuhan itu adalah firman hidup. Oleh karena kalimat yang mati itu menjadi hidup oleh karena pengurapan Tuhan. Dan kita membutuhkan firman Allah. Yang kedua doa. Doa menghubungkan kita dengan Tuhan dan membuat kita peka terhadap bimbingannya. Kita dituntun oleh Tuhan melalui hal yang supranatural. Dan hal yang supranatural itu kita dapati di saat momen doa kepada Tuhan. Dan kita dituntun terus, saudara. Dan kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan, ini adalah jam doa. Dan meskipun sekarang sudah bukan jam doa lagi, saat saya bekerja pun, saya bisa berhubungan dengan Tuhan. Saya bisa ngobrol sama Tuhan. Tuhan Yesus baik, begitu ya, sambil goreng tempe. Saudara bilang, Tuhan, ini adalah tempe terakhir Tuhan. Ini semoga Tuhan akan limpahkan seperti kesaksian di firman Tuhan. Kan lebih baik begitu ya Bu ya. Daripada tempe habis kemudian ya udah gahnya juga susah sekali. Jadi sampai kemarin tuh kami lewati puncak itu juga ramai tuh melon hijau itu. Ternyata seluruh Indonesia loh itu ya. Jadi memang Pak Menteri kan bilang memang butuh waktulah itu supaya diatasi dengan baik. Karena permasalahannya itu kan bukan di agennya, tetapi pengecernya. Itu yang harganya bagaimana terserah mereka aja gitu ya. Nah yang bisa diawasi oleh pemerintah itu adalah sampai kepada agen. Nah makanya Pak Menteri bilang ya udah nanti para pengecer-pengecer itu supaya yang baik-baik nanti dijadikan seperti pangkalan begitu. Subpangkalan ya. Tetapi saya melihat Pak Prabowo mungkin ya tidak betah melihat rakyatnya seperti ya udahlah pengecer sekarang boleh jualan lah daripada pusing-pusing gitu loh. Iya kan. Sekarang sudah mulai tertib ya. Ya puji Tuhan ya. Nah puji Tuhan juga kami itu punya gasnya gede. Mama yang punya gas melonnya. Puji Tuhan. Ya kita lanjutkan ya Bu ya. Sebagai aplikasi biasakan membaca firman Tuhan untuk memahami apa yang benar dan baik menurutnya. Makanya saudara sekalian saya itu lebih kepada orang itu yang tidak cepat atau dalam waktu 1 tahun misalnya 3 kali membaca Alkitab gitu ya. Saya lebih kepada ketekunan seseorang yang mempelajari Alkitab. Yang sampai dia bisa memahami kayak orang memamah biak gitu. Ada sela, ada perenungan yang terus sampai betul-betul ngerti, saudara.
Ya. Selalu libatkan Tuhan dalam doa sebelum mengambil keputusan. Nah, itu terus kita galakkan supaya yuk kita akan memutuskan sesuatu. Ini kayaknya berat nih keputusan ini. Kita doalah sama Tuhan dulu. Ya, saya harapkan seperti itu. Jangan saudara udah putuskan habis itu ada banyak masalah. Baru wah kita datang kepada siapa? Pendeta, saudara. Aduh Pak Pendeta ini gimana ini masalah gini. Ya, kadang-kadang juga kita, tapi nggak sempat kelepasan artinya, ya Bu, waktu awal aja nggak melibatkan kita untuk mendoakan. Nah setelah udah diputuskan, udah tanpa pertimbangan, kemudian sudah susah, datang kepada kita. Tapi kita nggak ngomong gitu ya. Karena jemaat tentu kita tetap layanilah. Pelayanan adalah dari mulai hari itu sampai ke depannya bagaimana. Dan kita coba untuk tidak mempertanyakan flashback yang lalu. Karena itu menyakitkan sudah. Ya sudah tahu Pak, saya udah salah lah, udah ngaku kan. Kalau saya ditanya kenapa salah, ya udah memang udah salah. Oke, sekarang yang kita bahas adalah setelah salah ini, apa yang harus kita lakukan. Kita minta bantuan Roh Kudus. Tentunya waktu minta bantuan Roh Kudus, yang pertama jangan lupa minta ampun kepada Roh Tuhan. Ampuni aku ya Roh Kudus, karena kemarin nggak ngomong-ngomong tuh, jadi udah mutusin aja segala sesuatu. Dan mohon pengampunan daripada Tuhan. Pulihkan semuanya. Saya percaya Tuhan mengampuni kita. Dan cukup banyak loh keluarga-keluarga yang pernah salah. Dan karena sudah minta ampun kepada Tuhan, Tuhan pulihkan luar biasa. Dan kenyataan membuktikan bahwa orang yang pernah bersalah, pernah jatuh, itu lebih waspada dibandingkan yang tidak pernah mengalami kejatuhan. Itu membuktikan saudara. Makanya di Tuhan itu ada konsep pengampunan. Amin. Kita melihat bahwa luar biasa. Dan hari-hari ini memang saya juga ngobrol dengan teman-teman itu. Jadi yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Dan kita melihat bahwa banyak sekali teman-teman kita yang beragama lain, itu sebenarnya mereka sudah mengakui Tuhan Yesus sebenarnya. Tetapi nggak terdetek karena mereka memang ya sudah dipersilahkan saja dengan aksesoris yang lama. Nggak gampang saudara. Karena ada beberapa orang yang bapaknya sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus, anaknya jagain. Dan sampai bapaknya dikasih GPS, tahu nggak? Jadi supaya bapaknya kemana-mana itu ketahuan nih. Ini jalannya kemana ini? Ke Margoda atau kemana ini? Ke Parung atau kemana ini? Sampai begitu saudara. Tetapi mereka tetap, itu ya aksesoris mereka tetap dipakai. Itu cukup banyak saudara. Itu cukup banyak. Tetapi yang Kristen-Kristen gimana? Malah mundur saudara. Maju mundur kayak lagunya siapa itu? Ya, Syahrini. Maju mundur. Makanya ibu-ibu sekalian, kita itu sudah banyak ditolong sama Tuhan. Ya. Jangan sampai orang yang sangat haus akan kebenaran itu, sangat membutuhkan itu, mereka nggak bisa melakukan ibadah dengan sempurna, nggak bisa mengakui asal. Ada beberapa orang yang memang dikucilkan dan harus dikeluarkan dari kampung tersebut kalau mengakui betul. Dan itulah gereja sedang berpikir bagaimana cara menampungnya orang-orang seperti ini. Karena bertobat berarti warisan hilang. Bertobat masih ke Kristen berarti engkau tidak diakui sebagai anak. Ketika engkau bertobat, maka boleh waktu engkau meninggal, kakak adik dan orang tuamu tidak datang untuk di pemakaman. Ancamannya cukup banyak, saudara. Dan kita hanya bisa mendoakan mereka. Tetapi jangan lupa kita sudah ada, kita enak ibu-ibu sekalian, meskipun ada beberapa yang ada di gereja lain, tetapi mereka tetap Kristen kan. Itu masih enak lah dalam artian. Ya, makanya jangan lupa bersyukur. Terima kasih Tuhan. Aku tidak seperti yang lain itu, yang begitu luar biasa. Menjaga imannya itu tidak mudah. Tubuh jiwa roh diserang, diancam saudara. Dan itulah pergumulan. Dan memang misionaris itu dulunya
dari Eropa, saudara. Nah, sekarang Eropa mulai ditinggalkan, kemudian masuk ke Asia, Korea. Akhirnya suatu saat tokoh itu bicara kepada ketua sinode kita, akhirnya beralih ke Indonesia. Jadi misionaris siapa yang sanggup untuk diutus, saudara? Jadi misionaris itu bukan tidak sekedar orang Jawa kemudian masuk ke daerah Jawa. Tetapi betul-betul orang Jawa masuk ke Medan, orang Medan masuk ke suku Sunda masuk ke suku Nias, begitu. Yang betul-betul antar. Orang Indonesia yang betul-betul ada di luar negeri, tetapi bukan kumpulan orang Indonesia. Tetapi betul-betul mereka orang Afrika. Dan inilah yang sedang dijalani supaya mereka ada seperti kursus bahasa. Jadi orang Indonesia mau ke Afrika kan mesti bahasa Afrika. Jadi itu yang sedang digalakkan di PCBL Indonesia untuk bisa mengutus. Karena Indonesia sudah memegang estafet bahwa orang Eropa sudah nggak bisa diandalkan. Tetapi Indonesia lah yang mungkin menjadi para misionaris yang bisa membagi berkat ke berbagai benua. Sebagai wanita-wanita kesimpulan yang beriman, kita diajak untuk memiliki hati yang selalu bersyukur. Ingatlah bahwa satu, semua yang Allah ciptakan itu baik. Yang kedua, kita harus menerima semuanya dengan ucapan syukur. Yang ketiga, ucapan syukur membawa pengudusan melalui firman dan doa. Dengan hidup yang penuh ucapan syukur, kita akan mengalami damai sejahtera dan melihat kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Ayat terakhir kita akan baca bersama-sama Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin, saudara. Jadi orang tidak melupakan kebaikan Tuhan, maka dia bisa memuji Tuhan. Ketika orang memuji Tuhan, dia sedang memberikan syair-syair, nada-nada oleh karena kebaikan Tuhan. Dan ada beberapa TikToker dan juga influencer dari agama lain yang bukan Kristen itu suka menyanyikan lagu Kristen. Ya, jangan sampai orang Kristen nggak suka menyanyikan lagu Kristen. Ya, dan akhirnya ada wawancara, Mbak suka ya nyanyiin lagu itu? Oh iya, gitu loh. Karena memang itu lagunya menyejukkan, gitu. Nah, puji Tuhan bahwa lagu Kristen itu berasal dari Alkitab yang dilakukan begitu. Jadi kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Dan nanti Bapak sekalian kita doa supaya Tuhan memberikan hati yang selalu bersyukur, bisa bersyukur dalam segala keadaan. Amin. Itu saja Bu ya. Kita sampaikan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk bisa mengucap syukur dalam segala keadaan meskipun tidak ada alasan untuk kami bersyukur kepada Tuhan. Tetapi membuat kami damai sejahtera itu melimpah ketika kami mengucap syukur dan bisa mengucap syukur Tuhan. Kami tahu bahwa mengucap syukur itu adalah keputusan dan itu banyak sekali tantangannya yang membuat kami susah untuk bisa bersyukur. Ajarkan kami melihat yang positifnya daripada lautan negatif yang ada dalam kehidupan kami. Kami melihat kelebihan daripada kekurangan-kekurangan yang ada. Dan biarlah kami berjalan dengan prinsip iman bahwa terima kasih di banyaknya masalah, maka banyak juga mujizat akan dilakukan oleh Tuhan. Terima kasih. Kiranya Tuhan akan memberkati ibu-ibu sekalian, WBS 56, terus maju di dalam Tuhan, apapun keadaannya, terus berdoa. Dan jangan lupa bersyukur, jangan lupa minta ampun kepada Tuhan untuk segala kehilapan, dan kau akan dipulihkan. Ketika engkau sudah pulih, mari jadilah berkat bagi orang lain. Saya berkatan limpah atas kita, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan.